sahabat Hanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode kedua. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Setelah melihat tatonya berpindah ke tangan Do-hee, Gu-won pun mempertanyakan apa yang Do-hee lakukan sehingga tato di tangan Gu-won bisa berpindah, dan Gu-won juga kehilangan kekuatannya. Namun Do-hee justru pingsan. Setelah sadarkan diri, rupanya Do-hee telah berada di rumah sakit. Namun di depan sekretaris Shin, sikap Gu-won begitu manis kepada Do-hee. Sikap Gu-won yang tidak biasa tersebut justru membuat Do-hee terkejut sekaligus takut. 좀 어때요? 어지럽다거나 팔이 안 움직인다. Saat sekretaris Shin keluar kamar rawat untuk memberitahukan dokter bahwa Do-hee telah sadarkan diri, sikap Gu-won justru kembali seperti biasa kepada Do-hee. Rupanya niat Gu-won terus berada di dekat Do-hee hanya karena ia ingin memastikan apa yang terjadi antara mereka sehingga tatonya bisa berpindah begitu saja. Do-hee yang tidak mengetahui sama sekali mengenai tato tersebut justru mempertanyakan kapan ia membuat tato. Ia juga berencana untuk menghapus tato tersebut. Namun hal itu dihalangi oleh Gu-won. Gu-won meminta agar Do-hee tidak menghapus ataupun merusak tato yang merupakan tato milik Gu-won. Dan saat Gu-won memegang tangan Do-hee, kekuatannya kembali. Ia bahkan bisa menahan tangan Do-hee yang akan memukulnya. Namun tanpa sengaja Gu-won justru melepaskan pegangannya dari tangan Do-hee, yang akhirnya membuat Do-hee berhasil menampar pipi Gu-won dengan sangat kuat. Saat sekretaris Shin kembali ke kamar Do-hee, sikap Gu-won kembali baik. Tidak lama kemudian polisi datang untuk meminta keterangan dari Do-hee mengenai kejadian yang menimpanya. Polisi yang datang justru berpikir bahwa Do-hee dan Gu-won merupakan pasangan yang akan menikah, namun keduanya kompak mengatakan tidak. Sekretaris Shin meminta agar pihak polisian merahasiakan apa yang terjadi kepada Do-hee. 예, 그럼 몸 관리 잘하세요. 다시 보일 때까지. Saat kembali ke kantornya, Gu-won meminta agar Bo-gyu untuk mencari tahu latar belakang Do-hee, bahkan semua hal tentang Do-hee. Rupanya Bo-gyu menyadari bahwa tato milik Gu-won menghilang. Gu-won awalnya tidak mau mengakui hal tersebut, namun Bo-gyu justru mengetes dengan cara mencoba menyiram Gu-won. Gu-won yang tidak lagi memiliki kekuatan tidak bisa menghindar dari siraman Bo-gyu. Namun Gu-won beralasan bahwa ia hanya meminjamkan sebentar saja tato miliknya kepada Do-hee. Bo-gyu pun meminta Gu-won untuk menceritakan secara detail apa yang terjadi antara ia dan Do-hee. Tetapi Gu-won justru ingin pergi untuk menemui orang yang telah membuat kontrak. Bo-gyu bahkan telah memperingatkan Gu-won untuk tidak pergi karena Gu-won tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun Gu-won yang merasa telah hidup selama 200 tahun merasa mudah untuk mengambil roh dari orang yang telah terikat kontrak dengannya. Kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang Gu-won harapkan. Gu-won justru harus melawan banyak pria bertubuh kekar. Karena tidak memiliki kemampuan apapun, Gu-won pun memutuskan untuk kabur. Do-hee pun diizinkan untuk pulang. Namun saat sedang bersiap untuk pulang, Do-hee kembali teringat dengan perkataan pria yang berusaha melukainya yang juga sempat menyebut nama Nyonya Ju. Setelah dari rumah sakit,
Dohee kembali menjenguk Nyonya Ju yang baru saja selesai menjalani pemeriksaan kesehatan. Ternyata Nyonya Ju mengetahui bahwa perusahaan Dohee mengalami penurunan akibat berita yang beredar dan menawarkan bantuan kepada Dohee. Namun Dohee menolak. Setelah tiba di rumah, Dohee bertanya kepada Nyonya Ju apakah Nyonya Ju merahasiakan sesuatu darinya. Nyonya Ju pun mengatakan bahwa ia tidak merahasiakan apapun dari Dohee. 네가 솔직하라면 솔직할게. Tidak lama kemudian Seok-hun datang melaporkan beberapa data perusahaan. Melihat kedekatan Dohee dengan Seok-hun membuat Nyonya Ju justru berpikir agar mereka berdua menikah. Namun keduanya menolak. 왜 그래? 뭐가 이상해? 뭐 피가 섞이기. Dohee mengajak Seok-hun untuk kembali ke kantor bersama. Seok-hun pun mengiyakan tawaran Dohee. Ia bahkan menyembunyikan kunci mobil miliknya agar bisa pergi berdua dengan Dohee. Rupanya bukan hanya bersama Dohee, Seok-hun juga harus satu mobil dengan sekretaris Shin. Dalam perjalanan, sekretaris Shin membahas mengenai Guwon. Seok-hun yang mendengar hal tersebut mempertanyakan siapa Guwon. Dohee pun mengatakan bahwa Guwon merupakan pria yang terlibat dalam perjodohan dengannya. Hal tersebut membuat Seok-hun terkejut dan tiba-tiba saja mengerem mendadak. Kejadian itu pun membuat sekretaris Shin mimisan. Sekretaris Shin juga mengambil alih kemudi karena ia tidak ingin kejadian yang sama terjadi. 죄송해요. Seok-hun yang juga mengetahui kondisi perusahaan Dohee menawarkan diri untuk membantu. Namun Dohee tetap menolak. Bogyu pun berhasil mendapat beberapa informasi mengenai Dohee dan melaporkan hal tersebut kepada Guwon. Guwon pun berencana untuk memikat Dohee. 아우, 그동안 아주 빡세게 살았더라고. 전교 1등을. Dohee akhirnya bertemu dengan Sun-han. Dohee bahkan memperlihatkan foto-foto perselingkuhan Sun-han. Namun tiba-tiba saja Guwon menghubungi Dohee dan mengajak Dohee untuk bertemu. Sebelum meninggalkan Sun-han, Dohee meminta agar Sun-han membereskan apa yang telah ia perbuat terhadap perusahaan Dohee. Jika tidak, berita perselingkuhannya akan disebar di media dan Nyonya Ju akan mengetahui hal tersebut. 뭐가 얼마나 심각한데? 생업에 지장이 있을 정도? 잘 들어 언니. 이제부터 Nyonya Ju mendatangi sebuah gereja. Di sana ia berdoa karena menyimpan rasa bersalah. Rupanya Nyonya Ju mengetahui beberapa penyebab kecelakaan orang tua Dohee. Dan hal tersebut juga membuat lutut Nyonya Ju cedera. Dohee akhirnya bertemu dengan Guwon. Rupanya Guwon beralasan bahwa ia mengalami efek samping setelah kecelakaan yang mereka berdua alami. Guwon juga meminta agar Dohee menemaninya sampai ia merasa tenang. Rupanya itu hanya cara Guwon agar ia bisa memegang tangan Dohee yang terdapat tato, agar ia bisa mengambil roh dari orang yang telah membuat perjanjian. Guwon juga mengajak Dohee ke pinggir sungai. Awalnya Dohee berpikir bahwa Guwon menyukainya.
Namun ternyata Guwon justru menarik Dohee ke dalam sungai karena ia berpikir bahwa dengan cara itu tato miliknya bisa kembali. Namun sayangnya tato tidak kembali. Dohee bahkan sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Guwon. Dohee pun meninggalkan Guwon. Namun dalam perjalanan, Dohee justru melihat berita mengenai kepala keuangan Mirai Group. Dan tiba-tiba saja seorang dengan menggunakan motor berusaha untuk menyiram Dohee dengan air keras. Untung saja Guwon datang membantu. Dengan cara apa lagi Guwon bisa kembali mendapatkan tatonya dengan cepat sebelum tubuhnya hangus terbakar? Dan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nyonya Ju? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.